Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Minggu 19 November 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi yang cerah luar biasa. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu 14 ayat 1. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah bertahan dalam iman dan pengharapan. Sesungguhnya penglihatan yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu bukan untuk menakut-nakuti pembacanya. Memang ketika membacanya akan muncul imajinasi kita yang terarah kepada bencana dan kengerian. Namun yang dimaksud adalah berita pengharapan bahwa penderitaan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Jika begitu, apakah yang menjadi inti dari bacaan ini? Inti dari surat ini adalah seruan ekatologis. Ekatologis artinya berbicara tentang hal-hal yang terjadi pada hari-hari terakhir. Yang disampaikan oleh pembaca kita adalah bagaimana keadaan umat Tuhan yang dilambangkan dengan angka 144.000 yang kelak akan berdiri bersama anak Allah domba di bukit Sion, ayat yang pertama. Sesungguhnya angka tersebut tidak berbicara tentang kuantitas atau jumlah, tetapi angka tersebut menunjukkan pada umat Tuhan yang secara keseluruhan, yaitu mereka yang tetap teguh dalam mempertahankan imannya sampai akhir. Dengan demikian, karena ada jaminan bahwa kelak umat Tuhan ini akan dipersekutukan dengan Sang Anak Domba Allah, maka itu berarti ada pengharapan yang pasti bagi umat Tuhan dalam kesengsaraan mereka. Pengharapan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan di tengah berbagai kesulitan dan tantangan yang berat, menghadapi dan mengalami tantangan, hambatan, bahkan tekanan yang kadang mengancam kehidupan kita. Maka dengan berpegang pada keyakinan kemenangan yang akan dicapai pada masa akan datang akan menjadi kekuatan untuk bertahan dan melawan tantangan itu dengan tetap menjaga kekudusan hidup. Ayat keempat sampai 5. Untuk itu tetaplah menjaga kekudusan hidup sehingga kita tetap berada dalam hitungan angka 144.000, yakni orang yang dipersekutukan dengan Sang Anak Domba kelak. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.